Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu ibadah dalam Islam yang mungkin diwajibkan ya bagi umat Islam. Yaitu kita akan membahas tentang salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Nah, apa sih ibadah tersebut? Mayudin tahu nggak? Nah, ibadah tersebut adalah berpuasa. Kenapa sih kita harus berpuasa? Kita akan menjelaskan tentang puasa pada kali ini. Nah, puasa bukan hanya sekedar menahan diri dan dari makan dan minum, tapi juga memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam. Mari kita eksplor bersama, oke? Sebelumnya, saya mau nanya, apakah ada yang tahu puasa itu apa? Nah, mari kita bahas, oke? Puasa dalam bahasa Arab itu disebut saum, yang berarti menahan diri dalam konteks agama. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Puasa yang paling dikenal adalah puasa Ramadan, ya kan? Puasa yang sebulan itu loh, kayak gitu teman-teman. Yang merupakan salah satu rukun Islam. Namun, ada juga jenis puasa lain seperti puasa sunnah, puasa nazar, puasa kodok, dan setiap jenis puasa memiliki aturan dan niat yang berbeda-beda. Jadi nggak semua niat dan nggak semua puasa memiliki niat yang sama gitu teman-teman. Nah, puasa dalam Islam terbagi menjadi puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Nah, mari kita jelaskan tiga puasa tersebut. Oke, yang pertama, sebelumnya apakah ada yang tahu puasa wajib itu apa? Nah, puasa wajib itu adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tentunya. Jika ditinggalkan tanpa alasan yang diberikan, pelakunya itu kan mendapatkan dosa. Nah, gitu teman-teman. Jadi wajib harus dikerjakan. Nah, yang pertama itu puasa wajib itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah puasa Ramadan atau yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 29 atau 30. Nah, selanjutnya puasa wajibnya itu adalah puasa nazar. Nah, puasa nazar itu adalah puasa yang dilakukan sebagai wujud menunaikan janji kepada Allah setelah orang itu bernazar atau berjanji untuk melakukannya. Nah, maksudnya apa sih puasa nazar itu? Nah, jika anak-anak nih, misal kalian memiliki janji, jika saya ingin jika saya diterima di SMP yang favorit, saya kan berpuasa selama 3 hari. Nah, itu puasa nazar namanya. Jadi kalian udah berjanji dan kalian itu harus wajib mengerjakannya. Nah, contohnya apalagi? Misal, jika saya mendapatkan nilai 100, saya kan berpuasa nazar selama misal 1 bulan full. Oh, nah itu termasuk puasa nazar. Nah, itu kalian harus melaksanakan puasa nazar tersebut. Nah, contohnya selanjutnya adalah puasa kafarot atau puasa denda. Nah, puasa denda itu apa sih? Puasa yang sebagai pengganti lah bisa dibilang atas perilaku atau hukuman dari seorang muslim tersebut. Contoh, melanggar sumpah. Nih, misal dia berbohong terus sumpah demi Allah gitu hal. Nah, itu melanggar sumpah. Kayak aslinya dia bohong tapi dia bawa sumpah. Begitu teman-teman. Dan terus membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang syar'i atau tanpa alasan-alasan yang bisa dibilang ya nggak jelas lah, begitu teman-teman. Jadi misal di saat bulan Ramadan nih, saya tiba-tiba bapak tiba-tiba makan duluan. Nah, itu kan jadi bolong kan puasa Ramadan. Jadi kita harus berpuasa atau berpuasa pengganti ini gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah tuh ada yang tahu nggak sih puasa sunnah tuh apa? Nah, puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan untuk
dilakukan tetapi tidak berdosa. Dilakukan tapi tidak berdosa. Tapi jika tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi jika dilakukan itu tidak berdosa tapi mendapatkan pahala. Nah, tetapi jika tidak dilakukan itu tidak akan mendapatkan dosa dan tidak akan mendapatkan pahala. Gitu, teman-teman. Nah, contohnya puasanya apa aja sih? Nah, puasa yang pertama itu adalah puasa Senin Kamis yang sering kita dengar lah ya. Ini ngapain sih puasa hari Senin? Emang kita lagi bulan Ramadan? Ini ngapain sih puasa hari Kamis? Emang kita lagi puasa bulan Ramadan? Nggak, itu adalah puasa sunnah. Itu adalah puasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering melakukannya karena pada hari-hari tersebut adalah hari amalan manusia dilaporkan kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah puasa Arafah yang dilakukan pada 9 Zulhijjah bagi yang tidak berhaji. Nah, selanjutnya adalah puasa Asyura. Adalah puasa yang dilakukan pada 10 Muharram dengan tambahan sehari sebelumnya atau 9 Muharram, sebelum dari 10 Muharram. Nah, gitu. Selanjutnya adalah puasa Syawal yang dikerjakan selama 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Nah, bulan Syawal ini setelah bulan Ramadan gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah puasa Daud. Nah, ini adalah puasa selang hari. Ngerti nggak? Jadi puasa yang misal hari Senin puasa, terus Selasa nggak puasa, terus Rabu puasa, Kamis nggak puasa, begitu terus. Jadi berseling-seling harinya. Nah, selanjutnya adalah puasa haram. Puasa haram ini adalah puasa yang tidak diperbolehkan jika dilakukan. Jika dilakukan itu akan mendapatkan dosa. Nah, contoh puasanya itu apa sih? Contoh puasanya pada hari raya, pada hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Nah, dan Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Begitu, teman. Nah, selanjutnya apa sih tujuan puasa itu? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, selain itu puasa juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Pada puasa membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan doa-doa tentunya. Terus mengembangkan empati. Dengan merasanya lapar dan haus, kita lebih memahami penderitaan orang-orang yang kurang beruntung. Nah, paham nggak? Jadi orang-orang yang kurang beruntung ini adalah orang-orang yang, mohon maaf, mungkin sehari tersebut orang itu hanya makan sekali doang, atau ada orang yang nggak makan dan nggak minum. Nah, itu dari puasa tersebut kita akan mengembangkan empati kita kepada orang tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah menjaga kesehatan. Dengan berpuasa kita dapat memberikan istirahat bagi sistem pencernaan dan tubuh membantu detoksifikasi dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak sih apa manfaat puasa? Nah, puasa tidak hanya bermanfaat secara spiritual saja, tapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Beberapa manfaat, ya kan? Bapak jelaskan. Ini adalah detoksifikasi. Puasa membantu tubuh membersihkan racun dan limbah. Oh, keren nggak? Nah, terus adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan mental. Puasa dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi dan memberikan rasa tenang. Begitu, teman-teman. Jadi mari kita berpuasa. Untuk anak-anak yang masih SD atau mungkin yang belum balik, mari kita sama-sama belajar ya minimal setengah hari dulu lah untuk puasa. Dan apalagi orang-orang yang udah balik, udah ya udah balik lah, istilah kata udah gede, masa puasa masih setengah hari, bahkan malas masa nggak puasa. Itu kan termasuk kewajiban bagi umat Islam gitu kan, teman. Jadi kita wajib berpuasa. Oke, segitu saja pembahasan dari puasa dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.